Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX EXP115 yang merupakan sebuah eksperimen dari pengembangan box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400 REV-B yang terakhir update pada 8 Maret tahun 2022. Sepintas ini mungkin terlihat seperti box planar, tapi ini hanya beberapa persennya aja. Untuk konstruksi secara keseluruhan, ini tentu akan berbeda karena basis utamanya ini murni bandpass. Jadi ini bukan planar yang sengaja di bandpass. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 351 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 352 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 143 mm. Ketebalan gasket 16 mm, ukuran terluarnya 393 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Dan sekilas di awal kita udah mengetahui kalau respon frekuensi pada speaker ini diklaim mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Tapi dari grafik ini, sepertinya akan cukup jauh jika ditargetkan pada frekuensi infrabass atau menggunakan titik potong di bawah 30 Hz. Kalau bisa sih tentu akan bisa-bisa aja, namun mungkin akan banyak energi yang terbuang sia-sia. Karena faktor impedansi pada area ini terlihat sangat tinggi. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita intip beberapa poin utama dari spesifikasi teknisnya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, program power 1600 watt, power handlingnya 800 watt. Jadi pada bagian ini yang ditonjolkan itu adalah program power dan bukan power handlingnya. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitasnya 97 dB, rentang frekuensi mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Kemudian minimum impedansinya 6,3 ohm. Jadi di sini udah disertakan minimum impedansinya. Nanti akan kita uji sampai di frekuensi berapa idealnya. Namun yang pasti, dengan minimum impedansi seperti ini, sebaiknya persiapkan amplifier yang mampu hingga 6 ohm untuk mendapatkan respon frekuensi yang lebih optimal. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini 102 mm atau 4 inci. Untuk rincian parameter teknis lainnya bisa dicek sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 36 Hz, DCR 4,8 ohm, QMS 7,5, Cache 0,27, GTS 0,25, BL 24,8 Tesla meter, MMS 150 gram, Fast 160 liter, SD 0,09 meter persegi, XMAX 8 mm, induktansi voice coil-nya 1,2 mH, efisiensi 2,6%. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya,
ini sekitar 133,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1600 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 65 Hz dan atasnya di 110 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 133 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 61 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 66 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 143 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 157 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1600 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,3 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 16,2 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 56 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 169 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 540 mili, panjang ke belakang 730 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, panjang total portnya dari bibir depan sampai ke sudut ini ukurannya 545 mili. Untuk ukuran internal lain dari port ini, nanti akan kita lanjutkan. Jadi sekarang kita fokus ke sisi ini dulu. Kemudian untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 330 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 143 mili. Untuk penguatan dinding belakang, di sini gua menggunakan 4 buah sekat dengan pemasangan seperti ini.
Ini ditujukan untuk memberikan efek redaman yang lebih baik agar outputnya itu nggak mundur ke belakang. Untuk ukurannya sendiri, ini 80 mili. Sekarang kita beralih ke ukuran internal dari portnya. Ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 65 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ukurannya juga 65 mili. Sementara untuk tekukan ini ukurannya 92 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya 468 dikali 130 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 170 mili. Sementara untuk dudukan dari dinding depan dan untuk meminimalkan kebocoran, maka di atas bidang portnya ditambahkan triplek dengan ukuran 80 mili. Kita lanjut dengan handle. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamikanya, dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX EXP115 khususnya untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.